di atas kayu salib. Hari ini kita akan belajar kembali tentang dosa dan akibatnya, Bapak Ibu. Kita harus lebih memahami tentang konsekuensi dosa. Bahwa dosa itu merusak dua bagian terpenting dari hidup manusia. Yang pertama adalah jiwanya, itu di dalam. Walaupun jiwa ini ada di dalam tubuh kita, namun jiwa itu jauh lebih besar daripada skop tubuh fisik. Ya, jadi ketika Adam berdosa, maka jiwanya juga berdosa. Dan yang kedua, sebagai konsekuensinya adalah jiwa yang berdosa mengakibatkan dampak terhadap fisik, jasmani yang berdosa. Nah, supaya kita paham, Bapak Ibu, bahwa kematian Kristus di atas kayu salib menebus jiwa kita. Ya. Jadi hati kita dibersihkan dari dosa oleh darah Kristus. Jiwa kita menjadi bersih. Tetapi akibat dosa terhadap daging kita ini sifatnya permanen. Ya. Jadi sifat rusaknya itu udah nggak bisa lagi ditolong. Itu sebabnya satu-satunya cara untuk mati atau merdeka, bebas dari dosa daging ini adalah kematian. Itu makanya jabarni dagingon hamatia. Tapi jiwa kita sudah dibebaskan. Apa tandanya Pak Gembala kalau jiwa itu lebih besar ruang lingkupnya daripada jasmani? Nah, jasmani kita ini dikendalikan oleh jiwa. Perhatikan, kalau jiwamu lagi tenang, coba lihat, maka fisiknya itu ngikut kan? Walaupun contohnya asam uratnya kambuh, yuk sampai bengkak-bengkak kakinya misalnya. Ketika tenang jiwanya, apa yang terjadi saudara? Dia happy. Tapi kalau jiwanya sudah bermasalah, mau 1 miliar uang di dompetnya, di kantongnya, pasti tidak akan tenang. Nah, itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi di atas kayu salib itu ada satu prinsip yang dikerjakan oleh Allah di dalam Kristus, yaitu prinsip namanya pertukaran. Seharusnya siapa yang disalib? Saya dan saudara, ya. Tetapi Allah menggantikan kita di dalam tubuh Kristus di atas kayu salib. Jadi waktu Yesus digantung di atas kayu salib, Allah memandang itu sebagai siapa? Sebagai kita. Lihat firman Tuhan Roma pasal 8 ayat 1 sampai 2. Kita baca bersama-sama ayat ini, 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Perhatikan, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan ini. Garis bawahi kata roh di sini. Dalam terjemahan baru dia menggunakan kata roh. Kemudian hukum dosa dan hukum maut. Ini sangat berkaitan dalam hal pembebasan kita dari dosa, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita membaca Roma pasal 7, maka kita akan menemukan di sana tentang satu persoalan yang sangat dilematik. Artinya dilematik itu begini. Masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Ya. Paulus di sana mengatakan tentang dirinya bagaimana ada satu perjuangan yang disebut dengan apa? Dualisme. Dualisme. Bayangkan kalau dalam satu rumah pemimpinnya 2. Kalau bangunan mandurnya 2, gimana kira-kira? Itu namanya dualisme. Negara presidennya 2, gimana kira-kira? Dualisme. Di dalam hidup kita juga ada namanya dualisme. Karena ada jiwa dan ada jasmani. Ini memiliki hukum yang berbeda. Jadi Paulus di sini menjelaskan tentang satu persoalan yang sangat dilematik. Ya. Sehingga pada ayat pasal yang ke-8, Paulus kemudian melanjutkan tulisannya, mengatakan demikianlah sekarang. Ya, bukan nanti, sekarang. Tidak ada penghukuman. Kenapa dalam pasal 7 itu berbicara tentang hukum. Hukum Taurat. Ketika kita berbicara tentang hukum Taurat, maka kita akan berbicara tentang penghukuman.
Ya. Tetapi di dalam Kristus dikatakan setiap orang yang percaya tidak akan lagi dihukum. Kenapa, saudara? Karena Roh yang memberi hidup. Nah, kata Roh di sini, saudara, kita lihat. Itu sebabnya memang harus belajar kita. Contoh, kalau kekristenan kita hanya didasarkan pada satu terjemahan, katakanlah yang umum sekarang adalah terjemahan baru, kan? Di terjemahan baru dia menggunakan kata Roh. Tapi kalau kita lihat di terjemahan King James Version itu, dia menggunakan kata bukan roh semata, tapi dia menggunakan kata law of the Spirit. Law of the Spirit. Law itu artinya hukum. Hukum roh. Beda nggak kira-kira? Coba lihat. Ini supaya kita belajar ya. Yang suka belajar pasti suka ini materi di sana. Tapi yang nggak suka belajar, coba lihat. Di sini kan dia menggunakan kata roh semata. Tentunya kalau kita hanya membaca ini, saudara, kita akan bingung. Itu beda dengan keluarga. Beda nggak keluarga dengan hukum keluarga? Beda nggak rumah tangga dengan hukum rumah tangga? Gitu. Tetapi di dalam terjemahan yang paling mendekati, katakanlah, yang mendekati dengan terjemahan aslinya menggunakan kata hukum roh. Kenapa kita penting mempelajari ini? Karena kata roh dengan kalimat hukum roh itu memiliki definisi yang berbeda. Roh itu huruf besar merujuk kepada pribadi Allah yang berdiam diri dalam diri kita sekarang. Itu yang disebut dengan roh. Tapi hukum roh itu berbicara tentang apa? Injil, kasih karunia, perjanjian baru. Ya, apa yang terjadi dengan hukum roh? Perhatikan. Yang terjadi di dalam hukum roh, hukum perjanjian baru adalah di atas salib Kristus. Ya, di atas salib Kristus telah menggantikan posisi kita. Jadi hukum roh atau law of the Spirit itu berbicara tentang bagaimana terjadinya pertukaran untuk menyelesaikan dosa. Terjadi namanya pertukaran. Di atas salib Allah melihat kita di dalam Kristus Yesus. Jadi Allah membantai kita di dalam tubuh satu orang. Ya. Allah menghabisi satu orang. Tetapi dia melihat itu sebagai siapa? Kita. Itu yang disebut dengan law of the Spirit. Hukum roh. Nah, alasan orang percaya dapat memperoleh kemenangan melalui Kristus adalah karena kuasa roh Kristus yang tinggal di dalam diri kita jauh lebih besar daripada hukum dosa dan hukum maut. Jadi perhatikan, hukum dosa dan hukum maut ini nanti kita akan belajar apa perbedaan hukum dosa dengan hukum maut. Itu sebagai satu analogi kita ingat hukum gravitasi bumi. Ingat, hukum gravitasi bumi itu berbicara begini. Hukum yang lebih besar menarik energi massa yang lebih besar menarik massa yang lebih kecil. Itu hukum gravitasi. Itu bagaikan gambaran daripada hukum dosa atau hukum maut. Itu sama seperti kita melemparkan batu ke atas. Pernah melemparkan batu ke atas? Coba dulu kira-kira bayangkan dulu. Kalau kita melemparkan batu ke atas, apa yang terjadi? Batu itu akan turun lagi ke tanah. Kenapa? Karena hukum gravitasi. Itu hukum. Itu hukum pasti. Kalau ada batu yang dilempar ke atas, kemudian terbang ke atas, berarti hukum gravitasi di situ tidak ada. Itu makanya hari ini kita bisa duduk di sini. Saudara coba nanti tes, saudara pergi ke Sujuya Merdeka sana, lantai paling atas, saudara terus lompat. Kira-kira jatuhnya di mana, saudara? Di atas tanah. Itu karena hukum gravitasi. Massa yang lebih besar menarik massa yang lebih. Itu adalah watak daripada dosa. Nah, tapi coba lemparkan sekarang burung ke atas.
Lemparkanlah burung itu ke atas. Kemana dia jatuh? Kenapa? Karena ada hidup yang baru. Batu itu adalah benda mati, kematian. Itu sebabnya hukum gravitasi berlaku. Tapi burung itu, saudara, kalau kita lempar ke atas, katakanlah burung Raja Wali, lemparkanlah ke atas, dia ke bawah atau ke atas? Dia terbang, karena ada kehidupan. Itu sebabnya hari ini, saudara, di dalam jiwa kita sudah ada kehidupan. Amin. Itu sebabnya itu tidak berlaku lagi satu tarikan. Itu namanya hukum gravitasi, itu kan satu tarikan. Massa yang lebih besar, menarik massa yang lebih. Kenapa itu tidak berlaku kepada burung yang hidup? Dilempar ke atas, dia tidak. Kenapa, saudara? Karena di dalam tubuh burung ini ada hukum yang baru, ada hukum yang lain yang mampu menelan hukum gravitasi. Jadi hukum gravitasi ini bagaikan hukum dosa dan hukum maut. Perhatikan, saudara. Hari ini kan, sampai hari ini kita, di dalam diri kita ini kan ada persoalan yang sangat dilematik. Betul nggak? Jiwamu suka nggak memuji Tuhan? Tapi jiwamu suka nggak hal yang baik? Tapi badanmu, dagingmu apa sukanya, saudara? Marah, melawan, membenci. Itu nggak disukai jiwa. Itulah sebabnya di dalam diri kita ini ada dualisme, perang. Waktu pagi-pagi, marminggu udah mengadau, kan gitu kan? Marminggu manang nadau. Jiwa suka memuji. Jiwaku memuji Tuhan. Itu jiwa. Tetapi daging tidak. Itu sebabnya kalau jiwa seseorang belum dibaharui, susah dia tunduk kepada hukum Tuhan. Dengar, daging kita ini nggak mungkin lagi bisa sempurna. Sesudah Adam jatuh dalam dosa, nggak mungkin lagi. Jadi setiap daging manusia kesukaannya pasti apa? Dosa. Itu namanya hukum dosa, saudara. Lanjut, Roma pasal 8 ayat 10 sampai 11. Coba kita perhatikan dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Dia mengatakan begini: kalau Kristus hidup di dalam saudara, walaupun tubuh saudara akan mati karena dosa. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, jabarni daging Tuhan matedo. Itu sebabnya Yesus berulang-ulang katakan begini: jangan terlalu fokus kepada daging. Karena daging ini punya limit. Sementara jiwa yang ada dalam tubuh saudara itu unlimited. Tidak terbatas. Ya, itu makanya Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma. Jadi jemaat di Roma ini adalah jemaat yang pintar-pintar. Tadi saya bilang sama si Devi waktu dibuat khotbah PowerPoint ini, Dev, ini materi yang sulit. Sulit karena sekali lagi ya, kalau di sekolah Alkitab ini nanti baru tingkat 3 dipelajari kitab Roma. Tingkat 2. Mereka belum belajar kitab Roma. Tingkat 1, tingkat 2 belajar kitab Roma. Ya, kalau Kristus hidup dalam saudara, walaupun tubuh saudara akan mati karena dosa, tapi Roh Allah memberi saudara kehidupan baru. Itu tadi satu tarikan itu ya. Tidak berlaku gravitasi bumi karena kita punya kehidupan baru. Sebab Allah telah mengampuni saudara. Coba perhatikan ayat ini. Sebab Allah telah, bukan akan. Saudara sudah diampuni? Sudah diampuni? Ayat ini mengatakan kita telah diampuni. Dan apabila Roh Allah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati hidup di dalam saudara, maka dengan perantaran Roh itu juga Ia akan menghidupkan kembali tubuh saudara yang fana sesudah saudara mati. Ya. Nanti tubuh kita ini ketika sudah digenapi hukum itu, kematian, tubuh kita ini walaupun sudah menjadi debu. Ada yang tanya begini sama saya, jadi bagaimana nanti Pak Gembala tentang orang mati yang dikremasi, dibakar? Nggak ada masalah. Mau dijali-jali, mau dikremasi. Saya udah pernah katakan, mau satu bagian tubuhnya di Aceh, bagian tubuhnya satu di Nigeria, nggak masalah. Sebab hukum itu jauh lebih tinggi. Nanti ketika waktunya terhadap tubuh kita ini, jadi sabar Mama,
adanya nanti waktunya Tuhan mengubah semua, diubah. Kita diberikan tubuh yang baru. Tubuh yang baru, di mana tubuh itu tidak lagi dikuasai oleh hukum gravitasi. Enggak. Jadi nanti tubuh yang baru yang kita miliki adalah tubuh yang tidak akan menangis lagi, saudara. Tubuh yang tidak sakit lagi. Saya pernah berdoa kepada Tuhan. Itu menjelang Natal kemarin. Seperti begini, Tuhan, gini, kita akan sekarang mengharapkan semua makhluk, kata Paulus, sedang mengharapkannya seperti sakit bersalin kita. Semua manusia kan yang diharapkan akan sempurna, betul nggak? Itu makanya tadi malam saya bilang, waktu selesai latihan di sini, aku jujurlah, nggak ada persoalan sama aku selama semuanya bisa seperti yang kupikirkan. Kan saya pastikan nggak akan ada masalah selama semuanya berjalan seperti yang kuharapkan. Tetapi di sini itu nggak ada, di sana nanti itu ada. Makanya saya pernah bilang begini, cinta di dunia ini menyakitkan, betul nggak? Ketika saudara tahu awal mula saudara menderita itu ketika saudara mulai mencintai. Jadi persoalanmu itu dimulai ketika saudara mulai mencintai sesuatu, mencintai seseorang, mencintai anakmu, mencintai pekerjaanmu, mencintai uangmu. Cinta itu mengakibatkan hal-hal yang buruk. Jadi sabar, saudara. Jadi nanti gini, ekspektasimu itu nggak di sini, di sana. Itu makanya tadi lagu-lagu itu, siapkan kakimu menuju sasaran. Mungkin sebagian jemaat menerjemahkan, oh sasaran adalah perbaikan ekonomi. Dengar, saudara, fokus kepada nilai-nilai kekekalan. Ingat, ini kan agak terbalik sebetulnya. Seharusnya kan jiwa kita ini yang membungkus tubuh, supaya daging bisa dikendalikan kan. Tapi kan faktanya tidak. Karena kalau jiwa saudara, roh saudara yang membungkus tubuh, saudara nggak akan kelihatan. Saudara sama seperti makhluk halus, ya kan? Saudara ngomong dan dengar orang. Saudara harus punya fisik supaya bisa menikmati dunia ini. Orang mati nggak makan lagi, saudara. Lagi orang mungkin natari na ziarah, mana siapa mungkin di mana siapa kau lo ziarah di buah masih pangano. Opo, order biaya opung si minimon katanya. Udah biar udah bopung gue merhebing, udah biar gue roh, nggak makan lagi dia. Sebab kenapa kita perlu makan? Karena kita masih dikurung oleh fisik. Kenapa kita perlu uang? Karena masih punya fisik. Setan butuh uang nggak? Nggak ada alat transaksi di surga uang. Nggak ada, saudara. Di sini tuh, di sini. Itu sebabnya iblis tahu menggunakan media yang paling signifikan untuk kita bisa melupakan kebutuhan jiwa kita. Hukum roh atau yang dikatakan tadi law of the spirit telah memerdekakan kita dari dua hal. Apa tadi hukum roh itu? Injil kasih karunia. Amin. Perjanjian baru. Apa itu Injil kasih karunia? Paulus mengatakan begini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh terhadap Injil. Karena Injil itulah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kata menyelamatkan di sana dalam bahasa Yunani dia menggunakan kata soteria. Makanya ada soteria, apa itu? Ilmu tentang mempelajari keselamatan. Soteria. Kata soteria ini, saudara, itu bukan hanya berbicara tentang keselamatan nanti, tapi juga di sini. Haleluya. Itu makanya tadi lagu dikatakan dulu kita itu. Apa itu? Bilur, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Loh, mungkin kita bilang saya enggak luka. Dosa mengakibatkan kita luka. Makanya tingkat sensitivitas kita itu kan enggak sama. Ada orang memang sangat gampang kali tersinggung. Ada enggak itu, saudara tahu? Di rumahmu ada enggak itu? Enggak disentuh pun tersinggung dia. Ada orang memang bisa tersinggung tapi nggak terlalu suka tersinggung. Ada orang nggak diapa-apain pun dia tersinggung. Itu masalah psikologi. Psikologi itu artinya masalah kejiwaan seseorang. Dan jiwa itu ada di dalam roh. Itu sebabnya saudara-saudara, jiwa kita ini nggak akan pernah mati. Ya, nggak akan pernah mati. Kalau sudah suatu waktu mati, yang mati apa? Tubuhmu.
jiwa dan rohmu itu satu. Dia akan berada di satu tempat yang pasti bukan gentayangan. Nggak gentayangan kalau dia datang menghampiri engkau ketika engkau nanti misalnya sudah tidur, suaminya datang, istrinya sudah meninggal. Kasihan aku lihat dia ini, kasihan dia ilus-ilus. Ketika menguluh udah kayak dia ilus wawin nak. Mati horomahu begu. Begu. Gitu. Coba lihat, yang pertama hukum maut. Apa itu hukum maut? Hukum maut itu adalah hukuman menjatuhkan Allah atas dosa. Kan Tuhan berfirman begini, semua boleh kau makan, tapi pohon yang satu jangan kau makan. Kalau engkau makan, hari itu juga engkau mati. Kata mati di sana itu disebut dengan maut. Dalam bahasa aslinya dia menggunakan kata Thanatos. Makanya ada film tokohnya adalah Thanos. Itu kan musuh dari siapa? Saya ada yang suka nonton film itu, Thanos gitu, yang menghancurkan dunia, pengen membuat dunia. Itu adalah mitos Yunani. Kan karena memang perjanjian baru kita ini naskah aslinya itu dari bahasa Yunani. Perjanjian lama dari bahasa Ibrani. Jadi kata maut, kematian di sana adalah Thanatos. Thanatos. Apa arti Thanatos? Thanatos itu kalau dibahasa Indonesia kan artinya terpisah. Terpisah itu namanya ponggol jauh. Ponggol jauh, tahu ponggol jauh? Terpisah untuk selamanya. Seperti yang selalu ada suka orang begini. Udahlah, merduamu di. Itu enggak Thanatos. Thanatos itu selama-lamanya. Selama-lamanya. Itu makanya hukum maut itu adalah konsekuensi daripada dosa. Tuhan bilang, ingat, kalau kau makan, kalau kau melanggar, kalau kau tidak tunduk kepada firman-Ku, maka ada hukum maut. Apa hukum maut? Hukum kematian. Ini tidak berbicara tentang jasmani semata, tapi ada hukum yang lain. Kematian roh itu jauh lebih berbahaya daripada kematian tubuh. Sebetulnya gampang mendeteksi. Coba misalnya saya bertanya lagi, Pak Gembala, bagaimana cara mendeteksi kalau roh saya sekarang sedang tidak sehat? Gampang. Lihat aja apa yang saudara sukai. Itu menandakan saudara kesehatan, kualitas kesehatan daripada roh saudara. Itu kan sama seperti fisik kita. Kalau saudara masih suka makan lemak, makan katupet, itu masih sehat. Tahun baru kemarin kan, kita pengen makan walaupun ditekan. Saya puji Tuhan sudah mulai berhasil sekarang program diet yang tidak disengaja. Saya sudah 20 tahun program untuk diet. Ini baru ketika tidak disengaja jadi itu barang. Ya. Tapi keinginan makan itu tinggi. Makanya sekarang kalau saya makan malam lebih, kemarin kita rutung, aduh, saya tambah 2 kali. Saya merasa bersalah sepanjang malam, nggak bisa saya tidur. Tuhan, saya gagal lagi Tuhan. Roh Kudus bilang masih ada Yesus. Tuhan, tolonglah. Sampai Roh Kudus saya ingat, tolonglah. Jangan terlalu terobsesi dengan kesehatan jasmani. Karena pada akhirnya tubuhmu akan mati. Ini kan soal waktu aja, mungkin lebih lama, itu aja bedanya, saudara. Tapi ada orang saking menjaga kesehatannya jadi sakit. Ada pernah nggak sih? Saking menjaga kesehatannya jadi penyakitan, saudara. Jadi memang semua harus dimulai dari hati. Jagalah hati. Orang yang bisa menjaga hatinya pasti bisa menjaga mulutnya. Ya, orang yang bisa menjaga mulutnya pasti bisa menjaga otaknya, saudara. Kalau otak udah bisa dijaga, asam urat stabil. Puji Tuhan. Gula darahnya agak kental sedikit. Kalau saya bilang turunan, ya turunan bisa jadi saudara. Ya, jadi hukum maut itu artinya adalah hukum yang dijatuhkan Allah atas dosa, dan maut merupakan Roma 6 ayat 23 bagian A. Baca 1, 2, 3. Sudah dari dulu diingatkan itu. Tapi kan gini, obat maut ini nggak ada. Sebab yang menjatuhkan vonis siapa? Allah sendiri. Jadi hanya Allah yang bisa mengobatinya. Jadi Allah mengobati maut dengan cara tidak melanggar hukum. Itu bagaimana kira-kira? Contoh. Saya Allah, anakku ini si Jion. Mencurilah dia. Satu sisi sebagai Allah yang adil, Allah yang kudus, si Jion ini harus kuapakan? Hukum.
Tapi jauh di lubuk hatiku, katanya, saya adalah kasih. Gak boleh menghukum dia. Karena kalau saya menghukum anak saya tidak punya kasih. Tapi kalau saya tidak menghukum dia, maka saya tidak adil. Itulah problem yang sangat dilematik. Bagaimana Allah bisa mengambil solusinya itu? Kan begitu kan? Tuhan yang memvonis, kau berdosa. Dan upah dosamu adalah maut. Apa tadi maut itu? Thanatos. Intinya begini, Thanatos itu endingnya adalah neraka, jahanam. Yang kedua, ya, maut berbicara ini. Maut berbicara dua hal. Yang pertama adalah jasmani. Maut jasmani adalah apa? Kematian. Nah, ini yang selalu dibilang Yesus, jangan takut. Jangan takut. Berbahagialah orang yang percaya, ya, sebab dia tidak akan mati walaupun dia sudah mati. Jadi maut jasmani, jangan takut. Nah, ini kadang terbalik kadang. Ini yang paling kita takuti. Hamaten ini pada daging ono. Holana dong ibu atau saya rasain nang abi. Oh Tuhan, 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 mati nama. Takut, saudara. Maut rohani. Karena kan ada dua hal dalam hidup kita ini, antara tubuh dan jiwa. Maut jasmani adalah kematian. Ini pasti, saudara. Cepat atau lambat, kita akan sedang menunggu antrian sekarang ini, betul nggak? Walaupun saudara nggak suka mati, bukan berarti kematian tidak datang. Jadi misalnya mungkin hanya karena saudara nggak suka terus kematian itu jadi takut. Tidak. Kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Makanya pastikan masuk BPJS lah minimal. Minimal lumayan lah 42 juta nanti. Kalau bisa masuk asuransi dengan premi-premi 50 juta sebulan. Kalau pastinya mati 2 bulan kemudian kan bisa, saudara. Tapi kan kita nggak tahu kapan mati. Artinya kenapa perlu? Karena kematian itu sesuatu yang pasti. Tapi hal yang paling berbahaya adalah kematian jiwa, kematian rohani. Itu yang disebut dengan maut itu, Thanatos. Ini yang harus kita waspadai, saudara. Yang kedua, hukum dosa. Yang pertama tadi hukum maut. Apa itu hukum maut? Konsekuensi dosa. Yang kedua, hukum dosa. Apa itu? Adalah kondisi manusia yang selalu meleset. Ini sampai sekarang masih ada dalam diri kita, saudara. Hukum dosa ini. Walaupun kita sudah disucikan. Siapa di sini yang sudah mulai disucikan Tuhan, tiba-tiba berubah dia seperti malaikat di rumah. Ngomongnya jadi berubah. Selalu. Jadi seperti gerakan lambat terus. Puji Tuhan. Seorang nggak suka lagi marah. Nggak selera lagi makan, kan gitu kan? Ketika saudara lihat uang, saudara mulai muntah-muntah, saudara mulai membagikan harta kepada orang, gitu. Dengar, jadi walaupun kita sudah menerima penebusan, hukum dosa masih melekat di sini. Coba dulu, lihat dulu. Coba ditarik dulu tangannya, terus cubitlah, saudara-saudara. Sakit enggak? Sakit enggak? Kenapa sakit? Nanti di surga, walaupun saudara dicubit nggak sakit lagi, saudara. Karena di sana kan nggak ada lagi yang namanya sakit, nggak ada lagi di sana. Ya, nggak ada lagi di sana persaingan. Ya, jadi hukum dosa adalah kondisi manusia yang selalu meleset dan tidak bisa melakukan apa yang Allah inginkan karena kebiasaan berdosa. Dosa adalah pelanggaran terhadap aturan, ajaran, atau hukum yang ditetapkan Allah. Artinya begini. Dosa itu yang kita dapatkan, yang diwariskan oleh Adam lah katakan kepada kita, itu telah berdampak kerusakan terhadap daging kita. Daging kita. Rusaknya apa? Daging kita menjadi suka berseteru dengan Tuhan. Siapa di sini pernah mengalami itu, saudara? Ampuni dia, katanya. Dagingmu bilang apa? Jangan. Sampai mati, unang. Tapi jiwa bilang apa? Tersiksa kau. Karena kalau kau tidak mengampuni, aku sebagai jiwamu gundah gulana. Betul nggak? Ya. Kalau aku sebagai jiwamu gundah gulana, maka engkau sebagai bagian terkecil daripada bagianku sekarang pasti hancur. Enggak, kata John. Enggak.
Pokoknya sampai mati pun, no, nggak mau dia tunduk pada hukum Allah. Jiwanya sudah menasihati dia sudah, jangan begitu. Ibadah kau ibadah. Lagi yang tahun baru kemarin, ada yang tidak ibadah enggak? Karena banyak kali jemaat yang tidak ada. 70% enggak ada. Saya mulai bertanya, ada enggak di antara mereka yang tidak ibadah? Ada? Ada? Enggak ada lah. Pasti ibadah lah di kampungnya masing-masing kan? Janganlah. Ada lagi yang sampai tahun baru pergi ke kuburan opungnya. Itu tidak boleh, kesesatan. Janganlah tahun baru. Tahun baru itu sudah awali di rumah Tuhan. Baru sesudah itu saudara pergilah, tanya opungmu di mana dulu pura-puranya itu. Ya. Kemarin jam 3:30 subuh, jam 4 subuh kami dari Tarutung mengejar ke sini karena janjinya jam 9 ada tamu. Gitu. Rupanya jadi acak. Ada yang jam 10, ada yang jam 11, ada yang jam 1 datang. Nah, salah satunya adalah kami baru pulang kampung ziarah ke makam Mamang Boru di kampung. Itu saya bilang begini, itu aku lewati kuburan Tulang, kirim salam Tulang. Oh iya, aku sudah ngomong sama bapak kemarin. Bapak sudah menelponku, katanya ada dititip sama itu. Nanti kasih ya, katanya. Mati mak. Dapat juga saudara, dia pulang, entah titipan dari bapak atau bagaimana, saya nggak tahu. Ya, lihat ini, kita lihat sedikit aja pasal 7. Yang problem yang sangat dilematik itu, lihat ini. Jadi sekarang bukan lagi aku yang melakukannya, kata Paulus, tetapi dosa yang tinggal dalam aku. Kan Paulus bilang begini, di dalam akal budiku aku suka hukum Allah, tapi dagingku kan tidak. Maka itu dilematik, ada pergumulan di sana. Makanya Paulus mengatakan, jadi sekarang bukan lagi aku melakukan itu, karena ada hukum dosa. Hukum dosa yang tinggal di dalamku, sebab aku tahu tidak ada hal baik yang ada di dalamku. Tangga dong misalnya dengan mereka muncul. Coba perhatikan, nggak ada satupun yang baik dari sini. Ya, saya tertakas. Nggak ada satupun hal yang baik dari sini. Itu makanya jabarnya ketua mati itu. Itu makanya nggak boleh berlaku hukum perbuatan. Perbuatan saudara sebaik apapun ini nggak akan bisa masuk standar surga, sehingga Tuhan bilang, oh oke, ini layak masuk surga ini hanya karena dia baik. Enggak. Kebaikan daging ini, itulah kebaikan yang tetap di dalam keterbatasan, sebab konsekuensi dari dosa itu. Sebab sekali lagi, aku tahu tidak ada hal baik yang ada dalamku, yaitu dalam dagingku, sebab aku memiliki keinginan untuk melakukan apa yang baik, tetapi kemampuan untuk melakukan yang baik itu tidak. Kan di sini kebanyakan kita kadang gundah, makanya Yesus bilang, sabarlah. Ya kan? Sabar. Gundah kita kan. Coba. Kita, maksudnya gini, makhluk yang sempurna dikendalikan oleh makhluk yang tak sempurna. Jiwamu itu makhluk yang sempurna. Karena ketika Adam dibentuk Tuhan dari tanah, dia menghembuskan nafas roh melalui hidungnya. Dan itulah makhluk kekekalan yang dimiliki oleh setiap manusia. Sebab aku tidak melakukan hal baik yang aku inginkan, melainkan hal jahat yang tak kuinginkan, yang justru selalu kulakukan. Mereka dan pikiran, tapi daging ini selalu melesetkan kepada hal-hal yang tidak baik. Itu makanya kadang kita suka merasa bersalah. Jiwa kita pengen memberi, daging bilang, munah. Saya jago, sehingga kita merasa stuck. Ya, jiwa kita pengen beri yang terbaik untuk Tuhan, tapi daging kita nggak suka, dan justru selalu yang tidak kita inginkan itu yang kita lakukan. Sekarang, jika aku melakukan hal yang tidak aku inginkan, bukan lagi aku yang melakukannya, melainkan dosa yang tinggal dalam aku. Jadi aku menemukan hukum ini, bahwa ketika aku mau melakukan hal yang benar, yang jahat juga ada bersamaku. Jadi dalam diri saudara itu ada dua makhluk, makhluk baik dan makhluk. Dan siapa yang lebih kuat? Tergantung. Kalau dia memberikan rohnya makan yang sesuai dengan firman Tuhan, yakinlah roh
itu pasti bisa mengalahkan keinginan jahat daging. Tapi kalau kedagingannya yang dominan, rohnya sekarat, pasti yang jahatlah yang menang. Karena hukum dosa itu sudah menyatu dalam darah. Hidup makana akan bersaudara beda kompak. Karena hubungan yang diikat oleh mudar pasti mengandung apa? Hukum dosa. Hidup makana yang bersaudara kan seringkali enggak saling cemburu. Itu dia lihat nama Imas Neng, kan? Buru. Anak bawa pun mengawasi. Saya di hari mati menolong. Itu dia Mas Neng, putih. Nggak diintip, saudara. Sehingga ketika orang tua mati, kecenderungan bukan malah makin kompak, malah makin. Ada yang mengalami begitu? Atau ada yang sedang mengalami? Jujurlah, saudara. Ya. Sebab aku suka akan hukum Allah di dalam batinku. Tetapi aku melihat hukum lain dalam anggota-anggota tubuhku yang berjuang melawan hukum Allah kalbudiku dan menawanku ke dalam hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Aku ini manusia celaka, kata Paulus. Siapa yang menyelamatkan aku dari tubuh maut ini? Karena itu problem yang sangat dilematis. Siapa yang bisa menyelamatkan aku dari tubuh maut ini? Itu makanya tadi ada ayat pasal 8. Kan dilanjutkan. Pasal 8 itu mengatakan, tapi syukurlah kepada Allah. Selanjutnya, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi orang yang percaya. Cara kerja Allah dalam menyelamatkan kita. Perhatikan ini. Kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam. Ini perhatikan. Jadi ini yang saya bilang tadi agak rumit bisa dipahami. Cara kerja Allah, perhatikan ini saudara. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, ini kan jadi sedikit kontradiksi. Ingat, hukum Taurat itu sempurna. Mungkin nggak hukum Taurat itu punya masalah? Tidak mungkin. Karena kalau sesuatu yang punya masalah, contoh, nggak mungkin berarti dia nggak sempurna, betul nggak? Yang sempurna itu begini, sesuatu yang sempurna baginya tidak ada yang tidak mungkin. Hukum Taurat itu sempurna. Tapi perhatikan, ayat ini mengatakan ada sesuatu yang tidak mungkin walaupun dia sempurna. Dan apa yang membuat dia tidak mungkin? Karena tak berdaya. Jadi hukum Taurat itu, perhatikan, hukum Taurat yang kudus, yang suci, yang sempurna itu dilemahkan. Jadi kata tidak berdaya di sini dalam terjemahan lain kan digunakan kata dilemahkan. Siapa yang melemahkan hukum itu, saudara? Siapa? Daging siapa itu? Daging. Kalau hukum Taurat dilanjutkan, artinya begini, hukum Taurat ngotot. Pokoknya sayalah satu-satunya hukum. Apa yang terjadi dengan kita? Tos. Jadi hukum Taurat itu menjadi tidak mungkin. Ketidakmungkinannya itu karena tidak berdaya menghadapi siapa? Nah, itu seperti orang tua yang sudah tidak berdaya lagi menghadapi anaknya kan? Sehingga orang tua ini termenung di belakang rumah. Tak berdaya. Hukum Taurat itu menghadapi kita seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Kita lihat yang pertama, saudara. Kalimat yang pertama dikatakan tadi begini. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, ingat ya, karena tidak berdaya atau dilemahkan oleh. Apa artinya? Perhatikan ke depan. Hukum Taurat itu tidak dapat mengampuni. Itu makanya perjanjian lama tak ada dosa yang bisa diampuni. Semua harus dihukum. Jadi hukum Taurat itu tidak dapat mengampuni. Hukum Taurat itu tidak dapat menguduskan. Hukum Taurat itu tidak dapat membenarkan. Jadi hukum Taurat itu tidak bisa berubah. Satu-satu. Sama seperti tadi saya sebagai ayah dengan si Cion. Kalau dia salah, harus dihukum. Jadi sisi saya dari hukum Taurat. Hukum Taurat itu kan karakter Allah yang Maha Kudus. Jadi dia kudus, sempurna. Dari kemahakudusan saya, contoh, saya harus menghukum si Cion ini.
saya harus membuat dia tos. Jadi hukum Taurat tidak bisa mengampuni si Jion. Hukum Taurat tidak bisa membenarkan. Hukum Taurat tidak bisa menguduskan. Kenapa? Karena hukum itu tidak bisa berubah dan tidak pernah menemukan tuntutannya terpenuhi. Yaitu apa? Kesempurnaan. Karena tuntutan hukum Taurat cuma satu, apa? Kamu harus Mungkinkah dagingmu sempurna? Hah? Dengan kata lain begini, supaya hukum Taurat itu terpuaskan, kamu harus menjadi seperti Allah. Inilah dilemanya, saudara. Boro-boro naik songon, dia berkata, sedangkan opung pengen berutiru, katanya. Coba bayangkan, itu problem yang sangat dilematik. Ya, sudah perlu dibaca sekali lagi, saudara. Baru hiralah kudona kira-kira. Ini bicara tentang dirimu loh. Di hadapan Tuhan, saudara tahu gitu loh. Kan gini, ada persoalan tadi. Seolah-olah hukum itu lemah. Sebab apa yang tidak mungkin bagi hukum Taurat? Karena tak berdaya oleh siapa? Jadi maksudnya begini, kan nagawe mundur do hukum Taurat kan? Betul nggak? Karena kalau dia tetap maju, apa yang terjadi dengan dirimu? Kemana kira-kira nasibmu nanti? Kalau bukan hanya kekuburan, bukan. Kalau hanya kekuburannya, udah Tuhan nggak pedulikan itu, karena pada akhirnya juga kita akan kesepian di sana. Betul nggak? Bukan kuburan itu, tapi neraka itu. Itu yang paling diantisipasi. Kalau hukum Taurat tetap jalan. Contoh, katakanlah hukum Taurat itu memang adalah bagian daripada Allah yang sempurna itu, ngotot dia. Enggak. Perjanjian baru tunggu. Gitu. Enggak ada perjanjian baru. Yang ada adalah perjanjian lama. Mampus kita. Mampus, karena cuma satunya yang dikehendaki oleh hukum Taurat, apa? Contoh, katakanlah mulai saudara lahir sempurna, saudara. Mulai lahir sampai umur 150 tahun. Nah, detik-detik terakhir hanya karena disuntik dia terus kurang ajar, batal. Artinya nggak ada itu, makanya tak ada seorang pun yang benar. Ya, karena tubuh kita sudah dikuasai oleh hukum dosa. Itu sebabnya perbuatannya kecenderungan adalah hukum-hukum yang melawan Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena hukum rohnya lemah. Makanya hukum daging jadi dominan. Itu makanya kalau sudah rajin baca firman, rajin bersekutu, hukum roh terpenuhi, sehingga saudara mulai berkata tidak. Sama seperti si Yusuf. Saya mau tanya, berapa persen kesempatan dia berzina dengan istri Potifar? 670%. Tapi ada hukum roh mengatakan jangan. Perzinahan tidak akan terjadi kalau hukum roh sehat. Betul nggak kira-kira? Oke, mata kita kan suka melihat kecantikan kan? Bauna pola munafik kamu gua. Kalau tiba-tiba malah mau semua dia ada yang mana baru nabaga aka bagaimana macam kan mulai berak kau nak pola tuh neraka nama nak pola sangat. Mata kita ini memang sudah diciptakan. Wow. Wow. Bagaimana nih? Allah mau hidup kemarin nabaga. Ya, narwa buama beno nate. Tetapi karena ada hukum roh yang mulai mengendalikan hukum daging. Jadi dosa itu tadi seperti itu. Seperti burung yang dilempar. Karena ada kehidupan, tak berlaku gravitasi, nggak berlaku satu tarikan. Ini yang kalau belum hidup rohnya, belum sehat rohnya, itu dia. Malah bukan dipancing pun berzina, membuka diri. Ayo kita berselingkuh, katanya. Habis satu selingkuh, dua selingkuh, tiga selingkuh. Itu makanya di Amsal, Raja Salomo menasihatkan ada 2 pasal tentang perselingkuhan. Hati-hati. Perempuan itu kalau udah sekali berselingkuh hancurlah sudah. Ya, ini penting kepada para laki-laki ini kan. Perempuan juga sekarang banyak pelakor-pelakor. Aduh, pelakor-pelakor. Banyak juga sekarang perempuan sampai di videokan, ditarik-tarik jambak rambutnya. Tapi ingat, hukum roh ini yang harus perkuat. Tahun 2005 perkuat hukum roh. Amin.
Sehingga nanti begini, kok bisa aku mengampuni? Kok bisa aku berubah? Kok udah berubah aku? Kok waduh Tuhan? Loh, karena begini, bukan saudara yang mengubah, tapi hukum roh itu yang mengubah saudara. Karena hukum roh jauh lebih besar daripada hukum dosa dan hukum maut. Amin. Jadi walaupun hukum dosa ini ada di sini, hukum maut sudah nggak ada lagi, saudara. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, Allah yang mengutus anaknya sendiri dalam rupa daging yang dikuasai dosa. Ini tadi kan saya ambilin dari sini ya. Kita bahas dia ada 3 hal dari sini. Yang pertama, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat. Dilakukan dengan jalan mengutus anak sendiri dalam daging, supaya menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam. Nah tadi yang pertama ini sudah kita selesaikan. Nah yang kedua sekarang, bagian dari itu Allah yang mengutus anaknya sendiri dalam rupa daging yang dikuasai dosa. Apa artinya? Allah melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh hukum Taurat. Yaitu apa? Membeli pengampunan. Itu terjadi prinsip pertukaran. Hukum Taurat nggak bisa membeli pengampunan, karena hukum Taurat tidak dirancang mengampuni. Jadi hukum Taurat kalau bilang mati harus mati, walaupun ada bilang tolong demi Allah yang kasih, jangan hukum saya, nggak bisa. Hukum Taurat itu nggak bisa berubah. Mati ya mati. Dia nggak punya kemampuan dan tanda petik untuk mengampuni, membenarkan, menguduskan, dia nggak punya. Itu sebabnya Allah melalui Natal. Itu kan inkarnasi daripada Allah, manusia berinkarnasi. Dia yang turun untuk apa? Membeli pengampunan bagi kita. Haleluya. Dan membawa setiap orang percaya kepada kasih karunia. Jadi Allah melaksanakan 2 hukum itu, keadilan dan kasih, dengan cara tidak melanggar apapun. Allah sendiri dalam rupa insan. Untuk apa dia menjadi manusia? Untuk membeli pengampunan. Untuk membeli pengampunan. Lihat ayatnya, 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19, terjemahan firman hidup. Kita baca 1, 2, 3. Sebentar dulu, perhatikan kata membayar di sini kan. Tadi dia membeli, membayar. Sekali lagi baca 1, 2, 3. Darah Allah sendiri. Tapi kan Allah tidak berdarah. Itu makanya dia mengambil rupa menjadi manusia. Dikatakan tadi begini, Allah mengutus anak sendiri dalam rupa daging yang dikuasai. Ingat, daging Kristus tidak berdosa. Tapi daging yang dimilikinya itu sama seperti daging kita ini. Hanya karena hukum baru tadi, roh yang tadi itu, maka dia tidak pernah dikuasai dosa. Dia menjadi berdosa karena apa? Karena dosa-dosa kita. Di atas kayu salib kan dosanya Bapak si Gabriel lah, semua. Mulai tubuh saat lawan tunamatian dosa teh udah ditanggungkan dalam tubuh Kristus 2000 tahun yang lalu. Itu yang disebut dengan punishment. Penghukuman. Jadi dia membayar kita tadi dengan apa? Berarti apa tadi itu? Membeli pengampunan, membayar dengan darah. Yang mermudar-mudar do Yesus ini. Makanya mau tu mermudar pihamualan Tuhan, saudara akan memiliki kekayaan, kemuliaan. Itu makanya itu kon di firman Tuhan ini songono. Enggak semua orang nanti punya kemuliaan di surga. Karena gini, untuk masuk surga, oke lah, itu karena percaya saudara. Tapi untuk saudara dapat pangkat nanti di surga, tergantung di bumi saudara. Kalau semakin banyak saudara menderita untuk Tuhan, mahkotamu nanti akan lebih besar. Amin. Haleluya. Jadi sampai nanti di sana, sampai gini-gini lah kepalanya. Adong matong, wala satu ngirbel gana. Itu dia nak kenal. Tapi nanti rumahmu pun nanti nggak seperti di bumi lagi. Lalat mengontrak. Di sana nanti rumahmu satu-satu saudara. Luas ada kolam renangnya. Ini seperti analogi di sini lah dulu ya.
Kalau ada view-nya langsung ke Danau Toba. Ada pelayan-pelayan yang masak kapanpun saudara tahu mau. Itu siapa nanti yang pelayan di sana? Malaikat yang sempurna. Bukan 70 bidadari. Haleluya. Makanya saya lakukan beta. Ayo menderita untuk Kristus. Amin. Waktu saudara bilang tidak kepada daging, apa yang terjadi dengan daging ini? Menderita kan? Tapi Tuhan mulai mengumpulkan poin sekarang. Yang terakhir. Satu yang lagi nih. Galatia 3:13 firman Allah yang hidup. Baca 1, 2, 3. Siapa yang sudah digantung di pohon? Saya. Dia sudah terkutuk, mengambil kutukmu. Amin. Jadi jangan lagi pikiranmu kembali kepada kutuk, supaya jangan terkutuk lagi. Kan kira-kira begitu kan? Coba perhatikan ya. Tapi Kristus menebus kita dari kebinasaan yang disebabkan oleh peraturan yang apa? Kenapa dibilang mustahil dilakukan itu? Karena tuntutannya cuma satu apa? Perfecto. Apa kita ada jolma? Nadang ul jolmana atau jolmana latiungon sudah mah dihita. Tergantung harinya. Kalau hari Senin latiungon. Hari Selasa burnumon. Hari Rabu peokon. Hari Kamis diare. Hari Minggu di sini mana paling sehat? Ale ngantuk. Itu dia. Sehat dia tapi ngantuk. Sehingga kamu maju ke gereja katanya. Aduh. Kalau saya 2:14-15 baca 1, 2, 3. Agak coba jamu jo kalau kompak jo. Ibu tamu nama jangan. Cobalah. Tuhan sudah memberikan saudara karunia untuk bisa membaca. Maka bacalah dengan keras. 1, 2, 3. Ini mungkin yang kita nggak sadari. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, apa yang sedang dilakukan? Dia telah melucuti pemerintah-pemerintah, iblis dan penguasa-penguasa semualah, mulai dari jenderalnya sampai kepada kapolseknya sudah dihabisi. Dilucuti artinya persenjataannya diambil, sehingga iblis itu nggak punya sesuatu yang berbahaya lagi sebetulnya gitu loh. Selama saudara sadar, dia melucuti dan menjadikan mereka tontonan. Dibailah dalam bahasa Batak Toba, nanti coba baca kata tontonan di sana. Dia menggunakan kata ini, dipatotondurhon. Tahu arti dipatotondurhon? Dulu waktu kami sekolah kita ada sistem Taurat, sistem poin. Kalau ada pelanggaran, dia di poin. Tapi untuk pelanggaran tertentu, nanti dia akan dipermalukan. Contoh, tidak boleh di sana berpacaran. Jadi saudara bisa suka dengan seseorang dalam hati aja. Gitu. Tapi begitu mulai dia pacaran dan ketahuan, nanti diproses, nanti dia akan dipatotondurhon, nanti dia akan diarak, disuruh berkeliling asrama laki-laki dan asrama perempuan dengan tulisan-tulisan. Contoh, aku berjanji, aku tidak akan pacaran lagi. Di belakang, aku tukang pacaran. Memalukan, nanti dia akan disuruh jalan begini. Itu namanya dipatotondurhon. Diarak, sama seperti begal. Diarak ke kampung, sudah dicabut, dicuti semua celananya kan? Tengah. Iblis itu digituin. Waktu Yesus mati, dia itu sudah dilucuti. Haleluya. Sebetulnya kalau kita paham, amazing sekali sebetulnya yang dilakukan. Cuma karena kita nggak mau tahu, sehingga kita menjadi miskin ilmu. Kalau khotbah begini lalat lah kita lihat jam kita berulang-ulang. Amat toh. Todina nggak sih gak? Oh ada namanya begini namanya kita teh. Tuhan, coba Tuhan namun saya toh. Coba, karena kita perlu belajar. Karena sebagian kita kan hanya muncul satu kali. Itu pun kalau fokus. Masa ada enggak? Coba bilang. Ada bikin mana? Ada mau bikin apa? Bilang kiri kanan. Apa-apa mau aku bilang, dia nggak tahu, saudara. Dengar. Sifat dosa
begitu buruk sehingga tidak dapat disembuhkan atau bahkan diperbaiki. Itu hanya dapat dikutuk untuk dibinasakan. Dan Kristus melakukan ini dengan kematian. Wah, ini kayaknya ada yang tidak ditulis semuanya. Yang ketiga itu adalah menjatuhkan hukuman. Menjatuhkan hukuman. Mungkin udah ngantuk Devi tadi. Boleh dibuka Devi itu catatan. Mana tadi itu? Padahal yang ketiga ini yang paling penting sebetulnya. Ada yang tiga? Menjatuhkan, oh ini. Kok enggak nampak tadi? Menjatuhkan hukuman. Itu yang terakhir. Dalam bahasa Inggris dia menggunakan kata, kalau membaca ini apa nih baca? Condemn. Bukan kondomnya. Condemn. Apa itu artinya itu? Mengutuk. Jadi bukan di bahasa Indonesia dikatakan menjatuhkan penghukuman. Tapi dalam bahasa Inggris dia menggunakan mengutuk. Kenapa? Hanya Tuhan yang punya hak mengutuk. Mengutuk itu begini, menyatakan contoh, kalau seseorang dikutuk itu dianggap dia tidak ada, itu artinya. Makanya kita tidak punya kewenangan mengutuk. Hanya Tuhan yang punya kemampuan mengutuk. Karena dia makhluk yang sempurna. Ya, dia adalah Tuhan yang sempurna ya. Dia punya kemampuan, punya kewenangan mengutuk. Itu sebabnya rancangan dan tujuan dari inkarnasi dan pengorbanan Kristus untuk menghukum, mengutuk dosa agar dosa dieksekusi dan dihancurkan, dan itu semuanya sudah terlaksana melalui salib. Apa yang dilakukan Allah terhadap tubuh anaknya adalah menggambarkan kebencian Allah terhadap. Jadi kalau saudara lihat seberapa benci Allah terhadap dosa, lihatlah apa yang dilakukannya terhadap putranya sendiri. Wah, mengerikan, dihabisi loh. Dihabisi anaknya itu. Jadi tahu geramnya dia itu waktu itu. Dia nggak lakukan di atas tubuhmu, tapi dia menyasar putranya sendiri. Mengerikan. Lihatlah ekspresi anaknya itu. Di situ dia hampir tak mampu kan? Waktu dia dicecar dengan punishment, penghukuman yang mengerikan itu. Untukmu dia menghajar anaknya, saudara. Apa yang dilakukannya? Perhatikan, dia mengutuk dosa di dalam daging. Tetapi Kristus telah menebus kita. Tadi kita baca ya. Ini kok bisa begitu ya, lompat-lompat ya. Ya, Kristus telah menebus kita dari, untuk apa? Membebaskan kita dari kutuk. Jadi dosa di dalam daging dia apa? Dikutuk. Hanya itu yang bisa dilakukan. Dikutuk karena dianggap tidak ada. Walaupun sampai mati kita kan gak mungkin kita sempurna, betul gak? Kalau diinjak orang kakimu gimana kira-kira? Naluri alamiah tubuh yang berdosa apa? Baby. Walaupun suatu waktu contoh seorang gak bisa tahan lagi, baby, dengarlah, Tuhan menganggapnya tidak ada, karena itu sudah dikutuk 2000 tahun. Haleluya. Nanti kan saudara akan kecewa dengan Tuhan. Enggak mau aku Tuhan. Aku enggak kawan kita, enggak kawan kita Tuhan. Dagingmu itu Tuhan menganggapnya tidak. Itu artinya mengutuk, menjatuhkan penghukuman di atas daging. Dan itu sudah dilakukannya di atas daging siapa? Dagingnya sendiri, saudara. Tadi sudah kita bacain, saudara. Ya, jadi ingat sekali lagi, sifat dosa begitu sehingga tidak dapat disembuhkan atau bahkan diperbaiki, nggak bisa lagi diperbaiki ya maaf. Itu makanya semasa satu lagi, saya ada jabar di daging maaf, kematian. Tapi syukur, roh kita sudah dilahirkan baru, sehingga kalaupun suatu waktu saudara kita mati, itu hanya sebentar saja, karena roh itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Loh, ini masa iya pakai iya? Jadi nanti sudah aku mati, roh iya, roh tetap menjaga. Itu makanya pedita kan, dia pio tangan kan, diramuti debatana. Ada nggak itu? Orbu nih pamatang, mulai sahat rodi salim. Artinya apa? Lihat apa yang dilakukan oleh malaikat Tuhan terhadap mayat Musa. Iblis kan pengen menghilangkan barang bukti kan?
Nanti baca sudah di kitab Judas, bagaimana malaikat bertengkar dengan iblis terhadap Pakkenisi. Malaikat menjaga mayat. Kenapa dijaganya? Karena Tuhan sudah berjanji satu waktu dia akan dibangkitkan kembali. Amin. 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 Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi kalau saudara perhatikan, nggak main-main sebetulnya. Nggak main-main yang Tuhan lakukan itu dalam kita. Nah, kita akan menjadi main-main kalau kita nggak paham. Makanya kalau saudara datang ibadah, pastikan saudara dalam tubuh yang terbaik. Dan berdoa, Tuhan tolong saya Tuhan. Hari ini supaya aku bisa mengerti firman. Karuniakan saya roh. Supaya saudara jangan cuma duduk begini. Pulang, nggak bawa apa-apa. Makanya pengalamannya tetap. Kalau datang di sini, Tuhan aku nggak akan pulang. Sama seperti Yakub yang bergumul dengan nggak dilepaskannya kaki siapa? Sampai malaikat harus pukul. Tapi Yakub dinyatakan sebagai, mari bangkit berdiri saudara.